Baru ini judulnya Better Days. Jadi ini tentang tentang mengingatkan kita untuk berserah, bergerak, bersyukur, dan akhirnya dapat sesuatu yang baik. Gue diajak oleh Republic of Performing Arts, namanya pimpinan dari Mas Amin Kamil. Jadi besok kita akan menghadiri atau mengikuti sebuah festival tertua di dunia, festival teater tertua di dunia yang ada di Kairo, Mesir. Namanya Cairo International Experimental Theater Festival. Jadi bakal ada 14 negara termasuk Indonesia besok yang tampil. Jadi kebetulan gue diajak untuk mengisi peran sedikit sebenarnya sih, sama ngurusin untuk lagu untuk narasinya. Tampilnya nanti tanggal 15 dan 17 Desember. Jadi berangkat dari sini tanggal 10. Tanggal 12 berangkat dari sini. Nanti kalau yang di teater aku nggak nyanyi, jadi aku cuman berperan aja. Jadi ada peran sebagai pastor di situ. Terus bakal ada tim songnya, ada lagu untuk itu, paling cuma 1-2 lagu sih sebenarnya. Tapi itu lagu untuk yang lagu kalau yang narasi dilakukan ada sekitar 6-7. Jadi untuk perpindahan scene aja gitu. Cuman biasanya kan kalau perpindahan scene itu biasanya kan pakai visual kan. Kalau ini dilakukan. Atau biasanya kan cuma dibaca. Ini dilakukan. Nah, awalnya yaitu dari musik juga sih. Awalnya kan 2019 aku diajakin sama Mas Amin Kamil untuk ngisi vokalnya, awalnya untuk ngisi vokal untuk yang narasi itu. Terus akhirnya ya udah deh, lo gua kasih peran sekalian deh, terus lu berangkat. Akhirnya ya udah, sebenarnya kan aku nggak ada basic teater, cuman akhirnya ya udah memaksakan, tapi ya emang nggak, ya gimana ya akhirnya. Cuman ya jadi diajak pertama bukan tampil di Indonesia, tapi tampilnya di Belarus, di Eropa. Setelah itu pandemi, terus akhirnya ini dapat undangan lagi di Mesir. Ya udah, terus aku diajak lagi untuk ya masih dengan porsi yang sama, membuat lagu dan melakukan narasi, juga berperan sebagai pastor. Dari Indonesia kita satu tim 15 orang. Ada Mbak Ina Febrianti, dia sebagai lakon utamanya. Terus ada beberapa orang lagi sebagai pemain, juga ada untuk timnya juga untuk mulai peta lampu, mulai dari panggung setting ada juga timnya. Terus ada Mbak Opi Andaresta sebagai project officer. Ceritanya adalah Maria Zaitun. Maria Zaitun ini diambil dari puisinya W.S. Rendra yang berjudul Nyanyian Angsa. Jadi ini tentang seorang pelacur atau seorang pelacur yang mencari yang mengaku dosa dan mencari Tuhannya gitu. Itu untuk pengakuan dosa untuk yang lebih baik gitu. Jadi cerita tentang pelacur yang memang sudah tobat. Better Day, kenapa gue nulis? Karena gue ngerasa bahwa akhir-akhir ini udah mulai membaik. Kita adalah orang-orang yang harusnya bersyukur gitu, dalam artian kita sudah bisa survive sampai saat ini ya. Ya itu sebenarnya itu adalah hasil dari kita kemarin mau berserah, mau bersyukur, akhirnya kita dapat sesuatu yang baik, hari-hari yang baik. Karena yang kemarin dari awalnya dari yang tak melebihi kekuatanmu itu, aku nulis tentang itu sebenarnya, tentang berserah. Terus habis itu aku nulis lagi itu tentang thank you Lord, itu tentang bersyukur. Nah, di closing trilogi aku nulis tentang Better Day. Karena apa? Pada saat kita mau berserah, kita mau bersyukur, kita mau bergerak, kita pasti dapat hari yang lebih baik di hidup. Karya terbaru tahun depan mungkin aku tahun depan mulai nyusun untuk ada kolaborasi baik dari artis lokal, juga artis Indonesia, juga artis mancanegara. Terus aku lagi prepare untuk Europe tour kalau memang kondisi sudah memungkinkan. Iya, album juga sekalian. Mimpi yang belum terwujud adalah tour Eropa dan album baru sebenarnya. Kan udah molor 2 tahun nih kan harusnya kan terakhir 2019 tuh. Aku 2021 udah 2 tahun nih aku rilis album. Jadi kalau bisa tahun depan adalah album dan tour Eropa. Better Day itu adalah penutup dari trilogi yang aku bikin. Yang aku sebelumnya bikin Tak Melebihi Kekuatanmu, terus Thank You Lord, terus Better Day. Inspirasinya yaitu dari 2 itu tadi sebenarnya. Jadi pada saat kita berserah, bersyukur, bergerak, akhirnya pasti Tuhan kasih hari yang lebih baik. Kalau proses pembuatannya malah cepet banget. Kalau di total ya kurang dari sehari, karena kita waktu itu untuk recording itu cuma 7 jam 8 jam. Terus habis itu
mixing mastering ya sekitar segituan 4 jam 5 jam. Jadi kalau dibilang cepat banget. Jadi sih menguatkan diri sendiri tapi juga sekaligus menguatkan banyak orang. Jadi pada saat kita menguatkan diri kita sendiri, ya secara nggak langsung orang juga bakal lihat kita, oh ternyata dia bisa survive, jadi bisa jadi contoh atau cerminan buat banyak orang gitu. Jadi begitu kita bisa ngasih vibe yang positif, kita juga dapat positif juga ke kita. Jadi berharap sih misalnya tahun depan udah mulai bisa dibuka lagi panggung-panggung untuk offer, karena banyak banget kan, dalam artian banyak banget teman-teman kemarin kan potong nggak bisa offer kan. Mudah-mudahan tahun ini udah bisa mulai, tahun depan udah mulai bisa mulai. Terus panggung besar juga udah bisa mulai. Mudah-mudahan terus untuk ke luar negeri juga udah mulai aman. Mudah-mudahan sih banyak anak-anak muda ya juga bahwa mereka tahu, mereka sadar bahwa sebenarnya teater juga sebenarnya adalah hal seperti yang menjanjikan juga. Bisa membawa kita ke tempat yang jauh, ke tempat yang memang oke gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih itu sih bisa menyemangat, bisa jadi trigger buat teman-teman anak milenial ya.